Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kemegahan yang akan runtuh. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menubuatkan kehancuran atau runtuhnya bait Allah di Yerusalem ketika banyak orang mengagumi bait Allah yang dihiasi dengan batu-batu yang indah. Yesus mengingatkan bahwa segala yang megah di dunia adalah fana. Hanya Allah lah yang abadi dan kekal. Ia juga mengingatkan para muridnya akan penyesatan yang akan terjadi. Ia tahu bahwa orang akan menggunakan namanya untuk kepentingan pribadi. Untuk menghadapi semua itu, Yesus mengingatkan para muridnya untuk harus kuat dalam iman yang benar kepada Tuhan. Mengapa Yesus mengingatkan para muridnya? Pertama, manusia yang hidup dalam kejahatan akan dibinasakan oleh Allah, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesus tentang bait Allah dan kota Yerusalem yang kelihatan. Kedua, Yesus sendiri sungguh akan mengalami penderitaan. Karya misinya akan dihancurkan oleh manusia-manusia jahat yang berdosa. Dia akan ditolak dan disingkirkan, bahkan dibunuh dan disalibkan. Saudara-saudari terkasih, keruntuhan bait Allah sebenarnya mengingatkan kita bahwa Yesus tahu bahwa kita akan runtuh dan hancur karena akibat dosa-dosa kita. Kita akan runtuh dan hancur karena tidak mau bertobat dan tak peduli terhadap jamahan kasih Allah. Kita akan mampu melihat kedatangan Allah yang sungguh nyata dalam hidup putranya. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak
untuk menyadari diri atas kedosaan kita dan bertobat. Kita menerima jamahan kasih Allah dalam kehidupan kita dan berusaha memanfaatkan segala anugerah darinya dengan bijaksana. Mari kita memandang Yesus yang sungguh datang untuk menyelamatkan kita. Kita menumbuhkan kekaguman akan Allah yang berhiaskan keindahan bait Allah. Marilah kita berusaha melepaskan kekaguman kita kepada semua yang akan runtuh dan hancur, serta berpaling kepada kemegahan Allah yang abadi. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.